salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar hari ini? Ada yang bisa hadir? Ada. Selain Lasi, siapa ya? Lucy. Susma. Lucy apa? Siapa lagi? Susmayati. Siapa? Susmayati. Apa? Itu saja? Ya, Ibu. Ada yang tahu apa ini? Iya. Siapa yang punya kipas angin kayak saya? Bukan. Ah, beda-bedanya. Kalau saya nyalakan kayak gini, berarti ada lampunya. Terus yang ketiga? Bisa? Tanya Dini dulu. Kenapa Dini? Kok bisa mati? Kenapa kipas angin itu bisa mati dan nyala? Karena kipas angin tersebut memiliki kekuatan atau power berupa baterai, yang dimana baterai tersebut memiliki dua kutub yang terhubung oleh kabel dan terhubung lagi dengan baling-balingnya tersebut, sehingga apabila dimatikan maka aliran listriknya itu akan mengalir ke baling-baling, sehingga baling-baling akan berputar dan kipas pun menyala. Begitupun saat tombol off-nya dimatikan, maka kipasnya pun akan berhenti karena aliran listriknya pun berhenti. Begitu sebaliknya kalau gitu. Kalau yang lain ada pendapat lain nggak? Apa? Jangan. Menurut saya kenapa bisa menyala dan bisa mati, karena penyaluran listrik itu tergantung pada suatu kontak atau saklar. Jika saklarnya itu dinyalakan maka listrik itu akan menyatu, jika dimatikan listrik itu akan terputus. Kenapa kalau saya pencet dia nyala? Ini saya matikan. Apa yang membuat dia nyala? Ya. Jadi dari mana aliran listrik yang ada di kipas ini? Nah, sekarang kita cari tahu kenapa ya baterai itu bisa punya aliran listrik. Ada yang tahu? Karena punya zat kimia. Apa Nadira? Karena punya zat kimia di dalamnya. Pasti zat kimianya dalam baterai itu. Yang kemarin, bagaimana terciptanya listrik, bagaimana aliran elektron, bagaimana dari mana elektron mengalir, dari mana listriknya mengalir. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan ini, saya ada pretes dulu ya. Siapkan kertasnya dulu masing-masing. Yang lawan siapkan kertas. Jawab 10 menit saja. Iya. Ibu bisa diperketat lagi.
Dan kalau jawab bisa ngajak nomornya ya, mana yang kalian bisa dulu. Saya bagikan dulu RKPD ya, masing-masing kelompok. Silakan diisi, ada pertanyaan di RKPD. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan cari data, bisa lewat internet atau buku yang kalian bawa. Yang kelompok ya, silakan jawab RKPD. Ya, langsung ke RKPD. Ya, dari awal ya, sebentar kalian jawab. Jangan langsung. Ya, langsung jawab. Silakan jawab. Kerjasama ya, kerjasamanya sama teman-teman biar cepat. Ada
presentasikan. Dan satu katoda. Katoda di sini kami menggunakan zinc atau Zn dan anodanya Fe dari paku itu sebagai oksidasi dan katoda sebagai reduksi. Kemudian kami rangkaikan katoda kutub positif ke apel yang diberi kutub negatif lanjut ke kutub positif dan disambungkan ke dinamo. Begitupun di atasnya anoda, katoda dan anoda menuju ke dinamo. Sehingga ketika kutub positif dan negatif ini disatukan baru bisa terhubung aliran listrik. Kemudian kita sambungkan kedua kutub negatif dan positif ke dinamo tadi yang telah dihubungkan dengan kipas sehingga kipas menyala. Sekian dari kelompok kami dan yang inilah yang dapat kami sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6. Listrik ini kami menancapkan lempengan tembaga dan lempengan zinc di masing-masing centang. Kemudian kami sambungkan kabel ke lempengan-lempengan tersebut yang dimana kutub positif akan bertemu dengan kutub negatif. Begitu juga dengan kabel-kabel yang lainnya, sehingga kabel tersebut akan tersambung dengan voltmeter yang dimana nanti kita akan mengetahui tegangan dari pembantu listrik. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini pertemuan ketiga kita ya. Jadi kalian lanjut lagi kegiatannya yaitu merangkai alat dan uji coba alat, ditutup dengan laporan kegiatannya. Ya. Nah di sini sudah bawa semua bahan-bahan ini. Masing-masing kelompok sudah lengkap bahan dan alatnya. Silakan diskusi dengan teman kelompoknya bagaimana cara merangkainya ya. Kemudian uji coba apakah lampu bisa menyala atau menggunakan voltmeter. Apakah ada tegangan listrik, ada berapa besar tegangan listrik yang muncul di voltmeternya ya. Silakan bekerja masing-masing diskusi bersama teman kelompoknya.
lampu, dan 8 buah koin. Lalu kami menempelkan, menyambungkannya menggunakan penjepit buaya. Terus yang dimulai dari paku merupakan kutub negatif, lalu ke koin, lalu seterusnya. Di sini kami menggunakan 8 buah jeruk, seperti yang teman-teman lihat di depan. Kita dijelaskan maksud negatif. Dan dari rangkaian yang teman-teman lihat di depan, kami dapat menghasilkan 0,3 volt pada voltmeter teras 0,3 volt. Di sini menunjukkan bahwa dari jeruk-jeruk yang atau rangkaian yang telah kami lakukan ini dapat menghasilkan listrik seperti pada rangkaian di depan. Dan tentunya dengan rangkaian ini kami dapat menghasilkan atau dapat menghidupkan sebuah lampu kecil yang seperti teman-teman lihat di depan. Jadi dari rangkaian yang telah kami lakukan atau telah kami ciptakan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa kelompok kami berhasil dalam menciptakan arus listrik dan dapat dibuktikan dengan nyalanya lampu dan tertera di voltmeter. Oke, sekian yang dari lokasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompoknya Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai desain pembangkit listrik yang kami beri nama Power Giant Potato. Baiklah, pertama-tama kami akan memperkenalkan bahan-bahannya. Oke. Enggak. Baik, untuk di sini kami adalah tunjukkan desain bentuk anti geruduk. Baik, kami di sini menggunakan bahan-bahan dalam rangkaian ini, yaitu yang pertama plat dua besar, kemudian yang kedua lampu, yang ketiga penjepit buaya, yang keempat dengan tembaga sebagai roda, dan yang kelima yaitu besi sebagai anoda. Pertama-tama kami tancapkan elektroda yang kami gunakan pada setiap tahap yang dimana lempengan tembaga sebagai sudut positif dan besi sebagai sudut negatifnya. Kemudian kami pakaikan kabel pada setiap elektroda yang telah kami tancapkan terhadap kontak tersebut. Jadi kami dapat menghitung tegangan dari arus listrik terhadap centang ini, yang dimana dalam satu centang memiliki 0,1 volt. Tegangannya memiliki 0,1 volt, dan lampu yang telah kami gunakan listrik bisa menyala. Baiklah, kami akan menghitung tegangan dari arus listrik tersebut. Nah, seperti yang kita lihat bahwa tegangan pada arus listrik ini bernilai 0,1 volt. Lawangan kedua, jadi dari pengalaman kami dapat menciptakan arus listrik yang menggunakan sistem dengan tegangan 0,1 volt. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan rangkaian listrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai PLTS yang kami beri nama Digital Output Circuit, dan di mana kami menggunakan dua buah centang
Jadi ini adalah desain PLBS yang telah kami susun dan ini adalah rangkaian yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan sumber listrik berupa kentang, yang dimana kentang ini kami bagi dua dan kami menggunakan 2 buah kentang. Lalu untuk elektroda yang kami gunakan, kami menggunakan logam uang 500 dengan paku, yang dimana logam ini berupa katoda atau positif dan paku ini anoda atau negatif. Di sini kami menggunakan rangkaian seri atau rangkaian yang tanpa hambatan. Seperti ini kami telah menyusun kentang ini dengan sejajar. Dan untuk menghubungkan antara kentang yang pertama dengan kentang yang kedua, kami menggunakan penjepit buaya. Seperti di sini, kentang pertama atau anoda pada kentang pertama kami sambungkan ke katoda kentang kedua dan begitupun sebaliknya selang-seling. Lalu Dari sini kita telah melihat bahwa kentang ini telah dihubungkan melalui penjepit buaya. Dan di sini teman-teman dapat kita lihat bagaimana hasil yang kami dapatkan dari percobaan yang telah kami lakukan yang bersumber dari sumber arus listrik yang berasal dari kentang. Nah, ini adalah lampu yang telah kami hubungkan dengan listrik yang membuktikan bahwa praktik kami telah berhasil mengalirkan antara listrik yang ada di dalam kontang menjadi listrik yang dapat menyalakan sebuah lampu. Oke, sekarang kami akan mengukur tegangan listrik yang dihasilkan oleh kentang menggunakan voltmeter. Ya, jadi penjepit buayanya disambungkan ke voltmeter. Di sini terlihat bahwa voltmeter menghasilkan kekuatan listrik 1, Nah, di voltmeter ini telah menunjukkan angka 0,5 bahwa kentang ini menghasilkan listrik sekuat 0,5 volt. Jadi, ada 2 faktor dari percobaan yang telah kami lakukan yang membuat aliran listrik yang dihasilkan oleh kentang ini kuat atau lemah. Yang membuat aliran listrik pada kentang ini kuat yaitu katoda yang kami gunakan. Pada percobaan pertama, kami menggunakan katoda berupa tembaga yang kami ambil dari sebuah kabel dan itu membuat tegangan dari voltmeter ini menghasilkan 0,2 volt. Sementara saat kami menggunakan katoda, terbukti tadi bahwa kekuatan yang dihasilkan yaitu 0,5 volt. Dan lampu pun menghasilkan cahaya yang lebih terang saat kami menggunakan logam ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi masing-masing kelompok hari ini kita sudah selesai praktek membuat alat pembangkit listrik dari bahan sehari-hari. Alhamdulillah semua berhasil. Jadi semua bisa menciptakan listrik sendiri ya. Nah, dari praktek yang sudah kita coba hari ini, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari kegiatan kita? Dari praktikum yang kami lakukan, bahwa kami dapat menarik kesimpulan listrik tidak hanya berasal dari energi surya ataupun berasal dari PLN. Kita dapat menghasilkan listrik melalui buah-buahan yang ada di sekitar kita. Nah, hal ini bisa digunakan ketika PLN mau mati listrik atau keadaan di lingkungan kita mati listrik. Kita bisa menggunakan buah-buahan yang ada di sekitar kita untuk menyalakan listrik, dan tentunya itu merupakan bahan-bahan yang alami dan ramah lingkungan. Nah, pada praktikum yang telah kami lakukan atau praktek tadi, ternyata pembangkit ini bergantung pada elektroda dan buah yang digunakan. Nah, semakin banyak buah yang digunakan, maka energi listriknya semakin banyak. Begitu pula dengan elektrodanya. Pada praktikum ini, kami menggunakan elektroda Fe dan Cu. Cu di sini kami menggunakan logam uang 500 yang kuning, dan Fe-nya menggunakan paku. Itu aja, Ibu. Jawaban dari Najila. Ayo siapa lagi yang bisa beri kesimpulan? Saya, Bu. Silakan.
penak Cibu ini adalah arus listrik tidak hanya bisa kita dapatkan melalui PLN, melainkan kita bisa menciptakan alat pembangkit listrik menggunakan alat sehari-hari yang mudah kita temukan. Nah, dari kelompok kami menggunakan buah yaitu kentang. Pada kentang dapat menciptakan pembangkit listrik, yaitu arus listrik yang dimana arus listrik itu bergantung pada elektroda yang digunakan. Elektroda yang digunakan adalah Cu dan Fe. Cu kami gunakan yaitu lempengan tembaga dan Fe-nya itu V. Semakin banyak buah yang kami gunakan, maka kuat arus yang mengalir pada arus listrik ini semakin kuat. Ya, ada lagi yang memberi kesimpulan? Ya, silakan Anissa. Contohnya set alat yang kami buat ini yaitu menggunakan belimbing hulu. Pertama kami menggunakan 6 buah belimbing hulu. Ternyata lampunya belum bisa menyala. Terus itu kita menggunakan menambah lagi 2 yaitu menjadi 8 buah belimbing hulu. Baru lampu itu bisa menyala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak buah yang kita gunakan, maka semakin tinggi energi yang dihasilkan. Terima kasih atas kesimpulan dari masing-masing kelompok, sudah bagus sekali. Berarti Anda sudah benar-benar paham bagaimana cara membuat pembangkit listrik dari bahan sehari-hari. Selain kita melihatnya dari elektroda, maka kita lihat juga dari bahannya dan jumlah bahannya. Oke, nah ini itulah kesimpulan pembangkit listrik kita sehari-hari pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita lanjut dengan post-test ya. Sudah siap post-test? Siap! Oke, silakan siapkan kertasnya. Disimpan dulu LK dan desainnya. Baiklah, prosesnya sudah selesai. Nanti Ibu koreksi ya. Semoga ada peningkatan nilai dari proses ke proses. Nah, sekarang Ibu mau memperkenalkan rumah belajar. Siapa yang pernah membuka situs rumah belajar? Sekarang kita download dulu yang bawa HP, silakan di-download rumah belajarnya. Ini belajar.kemdikbud.go.id. Yang mau laptop juga boleh, langsung buka saja. Rumah belajar. Nah, di dalam rumah belajar di sini banyak sekali yang bisa ini ya, rumah belajar di rumah. Ada fitur-fiturnya. Yang pertama ada sumber belajar. Sudah masuk semua ke rumah belajar? Tidak. Nanti dari bawah ini. Belajar sebagai salah satu wahana kalian mencari ilmu di situ ya. Banyak sekali materi yang bisa diambil dari situ. Classroom itu beda dengan rumah belajar di mana kita belajar. Classroom itu tempat guru sama siswa itu membimbing. Dia pilih tahu be, kemana dong? Tahan tahu. Sudah. Baiklah,
ide gratis. Bisa dibuka, kalian apa saja yang dibutuhkan ada di dalam ruang belajar. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus dari saya metode STEM ini sangat bagus dan menarik karena dengan metode ini bisa menambah banyak pengetahuan saya seperti kan menuntut saya untuk membaca banyak-banyak artikel dan dari artikel tersebut saya bisa menemukan pengetahuan yang baru gitu seperti buah dapat menghasilkan sumber listrik dan itu sangat menakjubkan bagi saya. Terus selain itu metode ini juga bisa menambah kreativitas saya dan memunculkan banyak-banyak ide-ide kreatif. Kesan kami dalam mempelajari atau menggunakan pendekatan STEM ini, kami merasa senang di mana dengan materi ini kami mampu mengetahui bahwa listrik tidak hanya berasal dari air atau angin tapi juga dapat berasal dari buah-buahan yang ada di sekitar kita. Dan dengan belajar mengenai pendekatan STEM ini kami merasa sangat senang dan bahagia karena kami dapat menemukan sesuatu sendiri, dapat menghasilkan sesuatu sendiri dan menunjukkan sesuatu sendiri menggunakan usaha kami sendiri. Dan menggunakan materi ini sangat menyenangkan karena rasanya deg-degan ketika kita berhasil menyalakan sebuah lampu itu. Dan saya akui dan kami akui semua teman-teman dari kelompok 2 bahwa menggunakan pendekatan STEM ini sangat menyenangkan dan sangat menakjubkan. Pesan yang saya alami dengan mempelajari pendekatan STEM ini yaitu saya bisa menyalurkan ide-ide yang kreatif dan inovatif yang saya miliki dalam penciptaan pembangkit listrik dengan menggunakan bahan-bahan sehari-hari. Contohnya dengan menggunakan belimbing hulu, kita itu ternyata tidak hanya menggunakan bahan-bahan dalam pembangkit listrik itu seperti air, angin, matahari. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, seperti buah-buahan tadi.